Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah sahabat, di kesempatan yang baik ini saya dapat menyapa sahabat kembali melalui channel saya iaitu Hakim Channel. Jangan lupa sahabat untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video menarik yang saya upload melalui channel ini. Okey sahabat, hari ini di kesempatan yang baik ini saya akan reaction satu video yang bagi saya menarik juga untuk kita semak, iaitu tak disangka negara terkuat di Asia Tenggara iaitu dalam bidang tentera darat ya, dalam bidang tentera darat yang mana Indonesia dalam captionnya masih ketinggalan. Okey, tanpa harus buang masa lagi, jom kita saksikan videonya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay. Top 5C any others apa tu? Okay. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka. Di video sebelum yang saya pelik apa tahu? Saya berfikir kenapa ya negara berlumba-lumba buat persenjataan sedangkan yang dikedepankan adalah perdamaian. Tapi semua negara berlumba-lumba mencipta senjata yang hebat, dahsyat. Dan untuk apa senjata itu sebenarnya? Sebab yang dikedepankan apabila ada masalah, setiap negara mesti mengedepankan meja rundingan. Akan tetapi, setiap negara semakin lama, semakin dahsyat untuk mencipta senjata-senjata canggih dan dipamerkan kepada negara-negara yang lain. Okey, teruskan kita menonton. Jika ada salah, tolong koreksi. 1, 2, 3. sebelumnya, kita telah membahas 5 angkatan darat terlemah di Asia Tenggara. Oh, ada angkatan terlemah ya? Linknya di kolom deskripsi. Oh, okey. Nah, sebagai kelanjutan video tersebut, hari ini kita akan membahas angkatan darat di Asia Tenggara yang terkuat pula. Namun sebelum kita mulai, lagi-lagi admin mau disclaimer dulu nih, membuat peringkat kekuatan militer khususnya angkatan darat suatu negara bukanlah tugas yang mudah. Kita harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari jumlah personil, kesiapan dan jumlah alutsista, kesiapan operasional, tingkat pelatihan, dukungan logistik, serta usia dan jenis alutsista seperti tank, kendaraan tempur, artileri, roket, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, urutan di video ini tidak menentukan apa-apa. Dan untuk penilaian mana yang terkuat, admin serahkan kepada kamu sebagai penonton. Oke, inilah 6 angkatan darat terkuat di Asia Tenggara. 6 angkatan darat, 5 Merdeka. 6 angkatan darat terkuat di Asia. Oke, apa nih? Saya bacakan ya. Attention, seluruh jumlah statistik dalam video ini bersifat tidak pasti. Oh, maknanya tidak pasti ya. Maknanya ini cuma jangka ataupun disangka-sangka saja. Dikarenakan banyaknya perbezaan sumber informasi, sebab banyak sangat informasi yang kemungkinan tidak dapat diperoleh dengan validnya. Okey, tapi kita hanya untuk sekedar hiburan dan menambah pengetahuan saja sahabat ya. Okey, kita teruskan menonton. 1. Singapura. Nombor 1 Singapura terkuat ya. Meskipun ukuran geografisnya kecil, Singapura telah dikenal memiliki salah satu militer paling maju dan modern di kawasan Asia Tenggara. Tak terkecuali angkatan daratnya yang juga merupakan cabang militer terbesar di Singapura. Angkatan darat Singapura didirikan 65 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu masih di bawah. Di sini kita dapat menambah satu ilmu ya. Tentera darat Singapura didirikan pada 12 Maret 1957. Okey. 65 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu masih di bawah naungan Inggris. Sekarang AD Singapura memiliki jumlah personel aktif 45.000 tentara ditambah setidaknya 240.000 personil cadangan. Saat ini AD Singapura dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Maijen David Neo Chin Wee. Nah, dari segmen tank tempur, Angkatan Darat Singapura memang hanya diperkuat dengan satu jenis tank MBT saja. Oh, namun satu dengan jumlah jenis yang terbilang cukup, yakni sekitar 170 unit tank tempur utama jenis Leopard 2SK yang merupakan versi yang telah di-upgrade dari. Wah, ya betul-betul kuat lah. Sebab apa? Negara kecil tapi tanknya 170 Itu negara kecil. Mungkin kalau di Indonesia ya, Singapura ni lebih kurang macam satu kabupaten aja.
kalau di Indonesia ya. Bayangkan satu kabupaten memiliki 170 unit tank tempur. Negara kuat. Tank Jerman Leopard 2A4. Tak hanya tank, AD Singapura juga mengoperasikan beberapa jenis kendaraan tempur infanteri. Di antaranya adalah IFV Bionics dan Hunter IFV. Kedua rampur canggih ini merupakan buatan pabrikan lokal Singapura, ST Kinetics. Selain itu juga ada beberapa unit kendaraan APC dan kendaraan berlapis baja lainnya dengan total jumlah kendaraan lapis baja sekitar 3.517 unit. Untuk melakukan misi-misi tembakan jarak jauh, AD Singapura juga dilengkapi dengan beberapa jenis artileri termasuk meriam tarik, meriam swagerak, dan peluncur roket. Tak main-main, peluncur roket yang dioperasikan AD Singapura adalah M142 HIMARS yang merupakan peluncur roket multiple buatan Amerika Serikat yang memiliki jarak tembak hingga 300 km. Angkatan Darat Singapura juga mengoperasikan beberapa unit minitron buatan lokal untuk melakukan misi-misi pengintaian. 2. Malaysia. Woi, Malaysia nomor 2 bro. Berdiri pada 1 Maret tahun 1933. Nih, Malaysia, Tentara Darat Malaysia berdiri pada tanggal 1 Maret 1933. Sudah lama juga ya. Malaysia tercatat pada tahun 2021 memiliki personel aktif 83.000 tentara dan personil cadangan sebanyak 50.000 tentara. Nah, sama seperti Singapura, Angkatan Darat Malaysia juga hanya memiliki satu jenis tank tempur saja, yaitu tank MBT buatan Polandia PT-91M Pendekar, sebanyak sekitar 48 unit. Tank ini dilengkapi dengan senjata utama meriam 246MS berkaliber 125 mm. Tank ini juga dikenal sebagai pelopor tank modern di kawasan Asia Tenggara. Selain tank, tentu saja AD Malaysia juga mengoperasikan beberapa jenis kendaraan tempur infanteri. Di antaranya adalah ACV 300 Adnan, K200 KIFV, AV8 Gempita, dan Sipmas asal Belgia yang dioperasikan AD Malaysia juga sebagai kendaraan pendukung tembakan. Total kendaraan berlapis baja yang dioperasikan AD Malaysia adalah sebanyak 1.708 unit. Untuk melakukan misi tembakan jarak jauh, sayang AD Malaysia belum memiliki meriam swagerak, namun untungnya masih mengoperasikan peluncur roket dan meriam tarik. Peluncur roket multiple yang dioperasikan adalah Astros 2 MLRS asal Brazil. Alutsista ini mampu memuntahkan roket berkaliber 300 mm dengan jarak tembak hingga 300 km. Dengan luas wilayah daratan 329.000 km persegi, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Tan Sri Dato' Seri Zamrose Muhammad Zain ini juga mengoperasikan beberapa jenis drone, helikopter serang, kapal-kapal pencegat berdimensi kecil, beberapa jenis rudal pertahanan udara jarak pendek, dan artileri pertahanan udara. Tiga, Thailand. Thailand nomor 3. Sebagai cabang tertua dan terbesar dari angkatan bersenjata kerajaan Thailand, Royal Thai Army atau Angkatan Darat Thailand memang dianggap sebagai salah satu yang disegani di kawasan Asia Tenggara. AD Thailand didirikan 148 tahun yang lalu dan saat ini memiliki personel aktif sekitar 248.000 tentara siap tempur. Berbeda dari Angkatan Darat sebelumnya, Angkatan Darat Negara Thailand mengoperasikan tak hanya satu, tetapi 6 jenis tank tempur yang didominasi oleh tank-tank buatan Amerika seperti tank MBT M60, tank MBT M48 Patton, dan tank ringan Komando Stingray. Di luar itu, AD Thailand juga mengoperasikan tank MBT asal Cina VT4, tank MBT buatan Ukraina T8 Oplot, dan tank ringan buatan Inggris FV101 Scorpion. Memiliki luas wilayah daratan sekitar 510.000 km persegi, AD Thailand juga punya beberapa jenis rampur infanteri canggih dan berkelas. Di antaranya adalah BTR-3E1, VN1, dan M1126 Striker, rampur infanteri buatan Amerika yang sudah battle proven. Total seluruh kendaraan lapis baja yang dioperasikan Angkatan Darat Thailand termasuk APC adalah sekitar 2.836 unit. Angkatan Darat Thailand juga unggul dari segmen meriam swageraknya. Dipimpin oleh Panglima Jenderal Narongpan, AD Thailand mengoperasikan 3 jenis meriam swagerak berkaliber besar, yakni M109 Howitzer, Atmos 2000, dan Caesar. Ini di luar meriam tarik yang juga tak kalah banyaknya.
Sedangkan untuk alutsista peluncur roket, AD Thailand punya DTI-11G yang merupakan peluncur roket multiple berkaliber 302 mm buatan lokal, hasil transfer teknologi dengan Tiongkok. Dengan adanya divisi udara, Angkatan Darat Thailand juga mengoperasikan beberapa jenis drone pengintai, pesawat angkut, helikopter serang dan helikopter utilitas, artileri pertahanan udara, dan rudal pertahanan udara. Rudal Hanud. Indonesia. Indonesia nomor 4. Tentara daratnya. Dengan perkiraan kekuatan 300.000 personel aktif 300.000. tempur, Angkatan Darat Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TNI AD dipimpin oleh seorang kepala staf Angkatan Darat yang saat ini dijabati oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Berdiri 76 tahun yang lalu, TNI AD jelas menjadi salah satu yang terkuat dan disegani di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya dari kekuatan alutsistanya, tetapi juga dari pengaruh diplomatis dan sejarah. TNI AD saat ini mengoperasikan setidaknya 5 jenis tank tempur. Di antaranya adalah tank ringan AMX-13, tank ringan FV-101 Scorpion, tank medium Harimau, tank MBT Leopard 2A4, dan satu unit tank ringan dari zaman Perang Dunia II, M3 Stuart, yang ternyata masih digunakan untuk keperluan teater dan seremonial. Untuk tank Leopard 2A4, TNI AD mengoperasikan dua versi, yaitu Leopard 2A4 Plus dan Leopard 2RI. Perbedaan terlihat pada versi Leopard 2RI yang telah menggunakan Advanced Modular Armor Protection, yang merupakan konsep armor komposit modular hasil pengembangan perusahaan Jerman. Nah, dengan luas wilayah daratan yang cukup luas untuk dilindungi, hanya mengandalkan 1.904.569 km persegi. 1.900, bro. tank saja tentu saja tidak cukup. Maka TNI AD juga mengoperasikan beberapa jenis rampur infanteri. Di antaranya adalah Marder 1A3 dan Pandur 2, ditambah kendaraan pendukung tembakan seperti Badak FSV dan Tarantula. Total seluruh kendaraan berlapis baja TNI AD termasuk APC dan berbagai jenis lainnya adalah 1.444 unit. Tak lupa TNI AD juga mengoperasikan beragam jenis meriam swagerak, meriam tarik, peluncur roket multiple, artileri pertahanan udara, dan rudal Hanud jarak pendek. Bahkan TNI AD juga mengoperasikan helikopter serang, helikopter angkut dan utilitas, serta pesawat untuk misi transport. Sedikit keunggulan TNI AD dari Angkatan Darat lain di Asia Tenggara adalah adanya kapal cepat dan kapal angkut tank berdimensi besar, seperti kapal kelas Adreli ini. Namun hal ini tentu saja wajar mengingat negara Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga untuk mobilitas antar pulau dan kendaraan seperti tank harus menggunakan kapal. Kekuatan tentara Indonesia ini wajib diacungi jempol. Dari segi fisikal, Myanmar. Persenjataan, nomor 5 Myanmar. Angkatan Darat Myanmar adalah cabang terbesar dari Angkatan Bersenjata Myanmar. Dengan personel aktif sekitar 375.000 tentara siap tempur, AD Myanmar mempertahankan kekuatan aktif terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Angkatan Darat Vietnam. Dilihat dari segi alutsista, Angkatan Darat Myanmar memang tak main-main. Dipimpin oleh seorang Panglima, Jenderal So Win, mereka memiliki berbagai jenis persenjataan yang tak dimiliki oleh Angkatan Darat lain di kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi setelah kudeta militer yang mereka lakukan. Dengan luas wilayah daratan mencapai 600.000 km persegi, AD Myanmar mengoperasikan setidaknya 7 jenis tank yang didominasi oleh buatan Tiongkok dan Uni Soviet. Di antaranya adalah tank ringan Type 63, tank medium T55, tank MBT Type 69, tank MBT Type 59, tank MBT T72, dan tank MBT 2000, plus tank ringan MMT 40, tank yang diproduksi lokal dengan bantuan Ukraina. Angkatan Darat yang berdiri 77 tahun yang lalu ini juga menonjol dari segmen artileri mereka. Tak hanya meriam tarik dan meriam swagerak, AD Myanmar mengoperasikan banyak jenis peluncur roket dengan jumlah yang besar pula. Di besar juga ya. Type 63, MAM-01, Type 01, BM-21 Grad, MAM-02, M1985 dari Korea Utara, dan SY-400 buatan Tiongkok. Namun tak sampai di situ, AD Myanmar juga diperkuat dengan adanya alutsista pertahanan udara. Tak hanya artileri anti pesawat, rudal Hanud jarak pendek, dan rudal Hanud jarak medium hingga jauh, tetapi juga rudal balistik. Di antaranya adalah rudal balistik buatan Korea Utara Hwasong-5 dan Hwasong-6. Rudal balistik ini memiliki jarak tembak maksimum hingga 700 km.
Dan juga ada rudal 700 balistik kilometer asal ya. Tiongkok BP-12A yang memiliki jarak tembak hingga 400 km. Enam, Vietnam. 6 Vietnam. Tak seperti negara lain di Asia Tenggara, Vietnam sebenarnya tidak memiliki cabang angkatan darat yang terpisah. Semua pasukan darat, korps tentara, distrik militer, senjata khusus, dan alutsista seperti tank adalah milik Kementerian Pertahanan langsung, yang langsung dikomandoi oleh Komisi Militer Pusat, Menteri Pertahanan, dan Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam. Namun, walaupun begitu, pasukan darat Vietnam merupakan yang terbesar di Vietnam. Bahkan beberapa pengamat mengatakan Angkatan Darat Vietnam merupakan yang terkuat di Asia Tenggara. Wih, Hal ini bukan iya. tanpa alasan. Jika kita lihat di beberapa kategori, Angkatan Darat Vietnam dapat dengan mudah mengalahkan Angkatan Darat lain di Asia Tenggara. Seperti jumlah personel aktif yang mencapai 482.000 tentara siap tempur, tambah personel cadangan yang mencapai 5 juta. Oh, Tak banyak hanya ya. itu, pada kuantitas Sampai tank 5 tempur, juta. Angkatan Vietnam juga unggul. Mereka mengoperasikan setidaknya 2.044 unit tank yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu tank ringan PT-76, tank ringan Type 63, tank medium T-34, tank MBT Type 59, tank MBT T-54T55, tank MBT T-62, dan tank MBT T-90 SSK buatan Rusia yang merupakan salah satu tank tercepat di dunia. Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 310.537 km persegi, AD Vietnam juga unggul atas jumlah kendaraan tempur lapis bajanya, yakni dengan jumlah total sekitar 4.420 unit, yang terdiri atas rampur infanteri, APC, dan yang lainnya. Begitu pula dengan peluncur roket. Walaupun sudah cukup tua, Angkatan Darat Vietnam mengoperasikan sekitar 760 unit peluncur roket multiple buatan Uni Soviet, seperti Katyusha, BM-14, dan BM-21 Grad. Nah, sama seperti Myanmar, Angkatan Darat yang berdiri pada 22 Desember tahun 1944 ini juga diperkuat dengan adanya rudal balistik, yakni rudal balistik taktis seri Scud dan Hwasong 6. Tak lupa AD Vietnam juga mengoperasikan drone pengintai, meriam tarik, dan meriam swagerak. Jadi, itulah dia 6 angkatan darat terkuat di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu punya info... Oke. Itu saja sahabat. Bila sahabat ada info, ada idea, bolehlah saya reaction. Sahabat tekan, sahabat komen di bawah. Request sahabat untuk saya reaction, saya akan reactionkan ya. Oke sahabat, itu saja yang dapat saya kongsikan di kesempatan yang baik ini. Semoga sahabat terhibur dan juga menambah sedikit pengetahuan ya melalui channel saya ini, insyaallah. Lebih kurangnya saya mohon ampun dan maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.